Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 4 April 2024, di mana ada beberapa news di perdagangan kemarin, dan kita juga akan dapat beberapa news lagi di perdagangan hari ini teman-teman dari kalender ekonomi. Jadi sedikit preview aja ya untuk data kemarin. Ada data soal core CPI and CPI dari Uni Eropa, di mana inflasi di Eropa mengalami penurunan teman-teman, which is ini bagus untuk perekonomian ya. Kemudian malam harinya itu ada data soal non-manufacturing employment, non-manufacturing PMI, and non-manufacturing prices dari Amerika Serikat. Dari ketiga data ini menunjukkan tren yang turun teman-teman, yang berarti adalah dari sudut pandang non-manufacture terjadi penurunan ya dari Amerika Serikat, dan ini tentunya berkebalikan sama data manufacturing yang kita temukan di perdagangan 2 hari sebelumnya. Nah teman-teman, kemarin juga ada Fed Chairman Jerome Powell yang speech ya, dan tentunya ada beberapa poin yang dibahas oleh Jerome Powell terkait dengan pertanyaan apakah sebenarnya Jerome Powell sudah berada dalam jalur yang tepat, atau apakah The Fed sudah berada di jalur yang tepat. Kemarin Ketua Federal Reserve Jerome Powell itu mengatakan pada hari Rabu bahwa angka inflasi yang tinggi baru-baru ini tidak mengubah gambaran seluruhnya, menunjukkan bahwa bank sentral masih berada di jalur yang tepat. Namun data terbaru tidak mengubah gambaran keseluruhan secara signifikan, yang terus menunjukkan pertumbuhan yang solid. Angka pasar tenaga kerja yang kuat namun menyeimbangkan kembali, dan juga inflasi bergerak turun menuju 2%. Dan kadang-kadang ada sedikit gejolak, teman-teman. Dan ini tentunya merupakan salah satu ya pernyataan yang sebenarnya tidak hawkish ya dari Jerome Powell. Jadi Jerome Powell juga masih mewanti-wanti bahwa mereka akan tetap memantau market ya teman-teman, data-data dari ekonomi, dan juga masih tetap stick pada tujuan mereka, yaitu target dari PCE inflation itu sampai di 2%. Jadi kalau teman-teman menunggu kapan Fed akan menurunkan suku bunganya, itu prediksinya adalah berpotensi ya, ini mulai bulan Juni, teman-teman. Jadi pada bulan Mei nanti juga akan ada keputusan soal suku bunga. Kemungkinan sih nggak bakalan ada perubahan, tapi kita akan lihat nanti di bulan Juni and Juli, teman-teman. Di sana baru akan ada sepertinya ancang-ancang nih dari Jerome Powell untuk melakukan pemangkasan suku bunga di 0,25%. Dan ingat beberapa waktu lalu, bulan lalu ya, pidato dari Jerome Powell juga mengatakan bahwa kemungkinan di tahun ini akan ada 3 penurunan suku bunga yang akan mereka lakukan. Semoga ini bisa terrealisasi, data-data inflasi juga tidak menunjukkan kenaikan, sehingga langkah dari Fed untuk tetap stick pada polisi yang mereka bikin ya, yaitu penurunan suku bunga 3 kali di tahun ini. Dan Jerome Powell juga menegaskan kembali para pejabat untuk berhati-hati ketika semua pertimbangan menurunkan suku bunga, teman-teman. Ketika semua orang sudah berspekulasi tentang penurunan suku bunga, harus berhati-hati, jangan sampai lengah, jangan sampai inflasinya kembali mengalami kenaikan. Kami tidak memperkirakan akan tepat untuk menurunkan suku bunga ya, sampai mereka yakin bahwa inflasi akan bergerak turun dan berkelanjutan menuju 2%. Nah ini masih semacam ada statement penegasan, teman-teman. Kendati mereka sudah punya planning untuk menurunkan suku bunga ke depannya, namun ya itu harus tetap hati-hati. Bulan lalu Federal Reserve juga mempertahankan suku bunganya dan tidak berubah, teman-teman, di 5,25 sampai 5,5 ya, dan mempertahankan dan memperkirakan suku bunga akan turun sebanyak 3 kali di tahun 2024. Mulai bulan Maret 2022, The Fed menaikkan suku bunga dan blablabla. Oke, itu kurang lebih poin penting yang disampaikan oleh Jerome Powell pada rilis data kemarin, teman-teman. Dan di perdagangan hari ini akan ada beberapa rilis data lagi, yaitu ada data jobless claim dari Amerika Serikat yang penting, kemudian export import ya, kemudian trade balance dari Amerika Serikat.
Dari data-data ini kita akan lihat seperti apa pergerakan yang ditimbulkan oleh kenaikan ataupun penurunan dari indeks dolar. Jadi itu beberapa poin penting. Jadi pada intinya The Fed khususnya Jerome Powell tidak hawkish ya. Ya itu teman-teman, suku bunga masih bakalan tetap dipertahankan sepertinya di poin sekarang, even itu di pertemuan FOMC berikutnya ya, karena belum sesuai dengan target inflasi yang mereka ingin capai. Kemudian teman-teman ada beberapa berita dari market kripto. Salah satunya adalah crypto venture Paradig ya. Paradig ini bakalan meningkatkan jumlah investasinya teman-teman sebanyak 850 juta US dollar guna untuk bikin apa namanya, dia bakalan membeli atau melakukan upgrade untuk beberapa perusahaan khususnya di bidang miners teman-teman. Jadi akan ada investasi yang lebih besar masuk ya, dan ini disampaikan tentunya untuk ya untuk market teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih dari berita ini masuknya investasi dari venture capital seperti Paradig yang lebih baru ya. Ini bakalan lebih banyak mempengaruhi market setidaknya dalam jangka waktu panjang teman-teman. Jadi secara fundamental sentimen-sentimen seperti ini mungkin nggak akan langsung berimpact ke market ya, tapi investasi yang masuk ke para miners tentunya akan meningkatkan produktivitas dari miners itu sendiri, memperkuat kembali desentralisasi yang sudah dimiliki oleh Bitcoin ya teman-teman, sebagai salah satu aset yang bisa dibilang hedging untuk kondisi market saat ini. Kemudian berita ini datang dari bulbub.io. Teman-teman, ini terkait dengan berita tracking sebenarnya kondisi dari saat ini tuh seperti apa sih. Nah, kalau kita lihat sih dari kondisi outflow saat ini ya, Bitcoin itu mengalami outflow khususnya dari market Eropa sama Amerika Serikat. Sementara ketika market sudah masuk jam-jam Asia, ini justru malah terjadi peningkatan permintaan ETF Bitcoin. Ini kayaknya imbas daripada beberapa negara yang sudah mengizinkan untuk negara-negara tersebut melakukan investasi di ETF Bitcoin yang ditawarkan oleh perusahaan manajer investasi dari Amerika Serikat. Sepertinya sih seperti itu ya. Dari Amerika Serikatnya sendiri dia keluar, tapi permintaan justru masuk dari Asia, teman-teman. Dan ini menimbulkan atau ya ini juga mungkin menjadi salah satu sebab kenapa selling pressure terhadap Bitcoin kemarin cukup tinggi, teman-teman, dan bikin Bitcoin ngedrop ya sampai 66.000. Jadi ada semacam perpindahan gitu dari whales yang ada di Eropa dan juga Amerika Serikat, negara belahan barat, ini pindah ke belahan timur, teman-teman, negara-negara Asia. Itu. Jadi ya negara baratnya buang, di Asia justru malah buy, teman-teman. Dan untuk Bitcoin ETF sekarang semakin menarik. Kenapa demikian? Karena yang bisa mengadopsi nggak cuma institusi, nggak cuma perusahaan-perusahaan atau individual yang ada di Amerika Serikat, namun juga sudah bisa diserap oleh market Asia. Dan tentunya ini bagus secara jangka panjang ya, meskipun jangka pendek ini ada koreksi yang terjadi pada market. Jadi nggak perlu terlalu khawatir terhadap performa daripada Bitcoin belakangan. Ini adalah fase yang wajar sebelum memang kita memasuki fase halving, dan even sudah halving pun Bitcoin kemungkinan masih bakalan tetap dalam proses koreksi. Namun ya ini adalah momentum buat teman-teman yang ketinggalan kemarin buat masuk ke market dan bisa dapat harga yang lumayan terdiskon. Kemudian klien Goldman Sachs itu tidak tertarik dengan kripto, kata Chief Investment Officer di Wall Street Journal, teman-teman. Bahkan setelah lonjakan baru-baru ini, beberapa klien yang invest ya atau yang menjadi nasabah dari Goldman Sachs sendiri itu belum tertarik, teman-teman. Padahal kalau kita lihat dari manajer-manajer investasi sekarang itu kan udah pada melirik untuk untuk Bitcoin ETF ya. Dan mereka sudah menawarkan dan juga bakalan menawarkan Ethereum ETF lagi. Jadi udah berkembang terus nih, teman-teman. Tapi memang ada beberapa klien-klien yang memang belum percaya terhadap kripto ini, teman-teman. Jadi masih diragukan sehingga mereka tidak tertarik buat invest dan masuk.
Kemudian ada juga salah satu perusahaan Bitfarm ya, ini dia mengumumkan ada investasi sekitar 240 juta untuk mining upgrade, teman-teman. Jadi untuk upgrade alat-alat miners. Ini beritanya juga sangat-sangat bagus, teman-teman, di mana cash yang didapat ini tentunya bisa meningkatkan infrastruktur dari perusahaan mining ini sehingga bisa memperoleh profit yang lebih baik. Apalagi akan ada halving ya, teman-teman, meskipun jumlah Bitcoin yang mereka terima rewardnya akan semakin sedikit, namun ekspektasi peningkatan harga itu masih bisa mereka prioritaskan, teman-teman, sehingga berani untuk invest dana mereka lebih banyak. Kemudian ini adalah berita terkait dengan inflow and outflow. Saat ini outflow terjadi di Grayscale ya, mayoritas masih dari Grayscale dan juga dari ARK Invest sepertinya, teman-teman. ARK Invest juga ada semacam penjualan. Sementara yang melakukan akumulasi itu masih dari IBIT, BlackRock, kemudian juga ada Fidelity ya, juga masih dalam proses akumulasi. Namun akumulasi yang terjadi pada Bitcoin itu nggak terlalu banyak, nggak sesignifikan yang terjadi di bulan Februari kemarin. Kemudian dalam sebuah wawancara ada Paul Berg. Ini adalah ini adalah salah satu orang yang di interview, teman-teman. Jadi Cardano Foundation dikabarkan didekati oleh perwakilan dari beberapa negara di bagian Amerika Serikat yang tertarik untuk mengembangkan sistem perhitungan suara untuk pemilu Amerika Serikat berdasarkan blockchain Cardano. Ini disampaikan oleh Frederick Greggard, CEO yayasan dari Cardano sendiri. Dan ini tentunya bagus ya buat berita ekosistem yang sudah dibangun oleh Cardano ternyata sangat-sangat solid, teman-teman, sehingga ya banyak orang yang cukup percaya, termasuk beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Lalu berita yang lain datang juga dari CryptoQuant. Ini terkait dengan on-chain analytic, teman-teman. Menyoroti peningkatan volume di Coinbase Premium, tanda institusi Amerika Serikat secara aktif membeli Bitcoin. Jadi ini dia pakai chart di time frame kurang lebih 4 jam, teman-teman. Dan terlihat ternyata ada aktivitas on-chain dari para institusi Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwa ada proses akumulasi yang sedang terjadi saat ini, teman-teman. Kemudian dari data yang lain, peningkatan signifikan pada Bitcoin, maksudnya volumenya dari bursa, ini adalah langkah yang dilakukan oleh institusi untuk memilih dompet pribadi dan mengisyaratkan potensial guncangan pasokan. Jadi ada semacam peningkatan volume yang terjadi cukup besar. Namun ini memberikan reaksi seperti koreksi pada pergerakan dari Bitcoin. Tapi ini potensially memang adalah sebuah perpindahan aset ya, teman-teman. Kemarin juga dikabarkan bahwa dari pemerintah Amerika Serikat, Bitcoin citaannya itu sudah mereka pindahkan ke Coinbase ya. Jadi itu bikin market juga agak sedikit panik, teman-teman. Jadi memang ada pergerakan-pergerakan yang cukup besar dari segi volume. Kemudian ini juga pendanaan berjangka positif pada Bitcoin yang mencapai rekor tertinggi. Sentimen bullish masih cukup kuat. Ya, secara histori optimisme ini masih cukup tinggi, teman-teman, tapi bakalan potensi terjadi koreksi harga terlebih dahulu, ya. Jadi itu beberapa data dari market, teman-teman, dan kalau kita lihat sih dari pergerakan Bitcoin kemarin, Bitcoin itu sempat mengalami penurunan sampai 65.000, teman-teman. Dan pergerakan Bitcoin saat ini volume perdagangannya masih cukup bagus dengan aktivitas smart money yang masih cenderung rendah. Untuk saat ini proses pergerakan Bitcoin ini agak mendapatkan tekanan. Di sini tercipta yang namanya lower high yang baru, teman-teman, di mana pergerakan Bitcoin potensial akan membentuk lower low yang baru ya. Karena structure dari market ini kayaknya udah mulai menunjukkan indikasi-indikasi koreksi terhadap market. Banyak juga orang-orang yang berspekulasi, wah ini berpotensi double top pada Bitcoin. Ya, maybe teman-teman di time frame daily ada potensial double top, tapi sebelum level 59.000 terbreak ya, ini masih spekulasi sih sebenarnya. Kalau ini bisa di break ya bisa jadi ini beneran double top, teman-teman, dan pergerakan Bitcoin kemungkinan akan kembali terkoreksi sampai 50 ribuan.
Ya, tapi kita nggak ke sana dulu. Karena kita pengen lihat nih, Bitcoin ini benar-benar ngetes level 60.000, teman-teman, dalam jangka waktu pendek. Dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin cenderung lesu ya, teman-teman. Meskipun kemarin sempat ada kenaikan sebentar, pergerakan Bitcoin ke 66.900, namun ternyata tidak cukup kuat. Karena dari smart money, aktivitasnya sangat-sangat rendah pada Bitcoin kemarin. Sehingga ya retracement sebentar yang terjadi pada Bitcoin itu tidak cukup kuat sehingga belum bisa membuat pergerakan harga dari Bitcoin kembali naik ke atas level 67.000. Dan saat ini target terdekat saya untuk Bitcoin yaitu kembali balik ke 60 ribuan something. Di sana ada area support yang penting banget buat ditahan oleh pergerakan dari market. Ya, jadi masih wait and see. Sementara dari sisi technical di dalam jangka waktu pendek, teman-teman, ini masih menunjukkan bahwa Bitcoin ini masih dalam proses konsolidasi. Selling pressure masih cukup tinggi pada Bitcoin. Kemarin juga BTC dominance agak sedikit naik ya, beberapa altcoin mengalami koreksi yang lumayan dalam. Litecoin yang kemarin cukup positif justru malah tercebur turun 8%. Kemudian ya beberapa aset masih mencoba untuk mempertahankan harganya kayak Injective. Tapi ya tekanan jual masih cukup tinggi lah untuk saat ini. Jadi manfaatkan aja fase koreksi ini buat teman-teman melakukan akumulasi. Saya rasa ini masih terbilang koreksi yang cukup wajar teman-teman karena memang Bitcoin membutuhkan akumulasi yang lebih banyak oleh para whales. Dan para whales sendiri juga bakalan beli di harga yang lebih murah ya. Jarang sekali mereka mau beli di harga tinggi seperti saat ini teman-teman. Itu dari market maker sih. Jadi pergerakan Bitcoin sekarang ya masih gitu. Beberapa news masih cukup bagus. Saya rasa nggak terlalu banyak FUD ya untuk saat ini. Namun secara teknikal ya memang pergerakan Bitcoin mengarah ke fase koreksi. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre. Makasih.